Kayla perlahan membuka matanya. Ia berada di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan hal-hal mengerikan seperti rumah jagal. Kayla kemudian sadar bahwa tangannya terikat. Saat ia melihat di sampingnya, tergeletak Citra yang sudah mati dengan mata terbuka dan leher digorok. Kayla berteriak dan mulai menangis. Tidak lama kemudian, sebuah suara seperti seseorang menyeret sesuatu terdengar. Kayla memejamkan matanya, pura-pura pingsan. Si pembunuh masuk sambil menyeret Rafa yang mengerang dan berdarah-darah. Si pembunuh tersebut mengikat kaki Rafa dengan besi dan menggantung Rafa terbalik. Kayla tidak bisa melihat Rafa, namun mendengar teriakan-teriakan Rafa dan menangis dalam diam. Si pembunuh tersebut memotong-motong Rafa dan mengulitinya saat Rafa masih hidup. Ketika Kayla tidak lagi mendengar teriakan Rafa, Kayla membuka matanya perlahan. Wajah si pembunuh tersebut tepat di depan mata Kayla. Kayla berteriak. Si pembunuh tersebut menyeret Kayla dan mulai memasang besi di kaki Kayla. Kayla berontak dan si pembunuh tersebut meninju wajah Kayla. Tidak berdaya, besi telah terpasang pada Kayla dan si pembunuh tersebut mulai menariknya. Tiba-tiba, tarikan si pembunuh tersebut lepas, membuat Kayla yang hampir tergantung jatuh kembali ke bawah. Berdirilah Rico yang berdarah di perut karena tusukan yang didapat dengan kapak di tangannya baru saja menusuk si pembunuh, tepat di jantungnya. Buru-buru Rico melapaskan ikatan Kayla. "Rico!" Kayla menangis. "Kita pergi dari sini." Keduanya keluar dari rumah itu. Saat mereka membuka pintu, si pembunuh tersebut ada di depannya, berdarah. Dan kapak yang tadi ditusukkan oleh Rico masih menancap. Pembunuh itu menarik kapak tersebut dan menyerang Kayla dan Rico. Rico dan si pembunuh terlibat perkelahian. Kemudian, kapak yang dipegang oleh pembunuh terlepas. Tetapi, tanpa kapak pun Rico terlihat hampir kalah. Pembunuh itu berhasil memojokkan Rico dan mencekiknya. Rico memandang ke arah Kayla dan tanpa suara mengucapkan, "Lari," pada Kayla. Kayla menangis dan pergi. Rico telah mencapai ujung napasnya dan terlihat sudah menutup matanya ketika si pembunuh yang sedang mencekiknya itu tiba-tiba mengeluarkan suara berteriak dan melepaskan tangannya dari leher Rico. Si pembunuh itu telah ditusuk oleh Kayla dengan parang, tepat di kepalanya. Kayla berlari ke arah Rico. Kayla memapah Rico yang lemah. Keduanya berhasil keluar saat matahari mulai terbit, meninggalkan villa di belakang mereka. Tanpa keduanya menyadari, Mang Maman memperhatikan mereka dengan kapak di tangannya.